Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Adista Aulaswandi with student ID number G500230001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian tengah semester kemarin. Di sini saya akan membahas nomor 46 dan 47. Di sini terdapat soal yaitu one of the traditional music instrument from Indonesia bla 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 is originally from No Sumatra. Jadi di sini didapatkan one of the traditional music from Indonesia sebagai keterangan bla 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 is originally from No Sumatra. Jadi untuk di sini calls tersebut menjadi kata kerja, yaitu berarti kan ini membahas masa lampau. Jadi kita dapat mencari yaitu untuk verb 3. Jadi kemudian doli-doli ini sebagai subjek. Doli-doli ini sebagai subjek. Kemudian is originally from No Sumatra ini sebagai keterangan. Baik, jadi di sini didapatkan yaitu untuk jawabannya yaitu C. Kenapa saya memilih C? Karena ini adalah membahas masa lampau, yaitu bisa dilihat dari alat musik sendiri. Ya, ini adalah alat musik tradisional. Kemudian kenapa saya tidak memilih A? Why I don't choose A? Because karena is di sini tidak diperlukan lagi, jadi kita memilih jawaban yaitu C. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 47. With the fall to the surface, which ini diri sebagai subjek, the float yaitu kata to the surface ini adalah keterangan. Kemudian ini adalah masa lampau juga. Jadi apa jawabannya yaitu should be removed. Kenapa saya memilih should be removed? Karena harus dihapuskan. Karena kita berbicara tentang masa lalu, jadi untuk tindakan yang belum terjadi tetapi lebih baik jika tindakan itu terjadi. Baik, jadi saya akan menjelaskan kembali untuk nomor 46 yaitu one the traditional music instrument from Indonesia bla 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 is originally from No Sumatra, yaitu akan disebut doli-doli. Kenapa memakai verb 3? Karena ini adalah masa lampau. Kemudian kenapa tidak menggunakan is? Karena is di sini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi untuk jawabannya C, karena masa lampau jadi kita menggunakan verb 3 untuk doli-doli sebagai subjek. Kemudian nomor 47 yaitu with the float to the surface, yaitu untuk with sendiri yaitu subjek, the float adalah keterangan, kata sifat, kemudian to the surface yaitu keterangan. Kemudian ini harus dihapuskan, should be removed ini juga menggunakan verb 3. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Keita Zahira Salsabila Ramanda. My ID number is G500230190. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal di nomor 48. Di sini ada pertanyaan, Mr. Jamal feels that there has not been a great response to his class. Nah, dari soal ini itu jawaban yang benar itu adalah yang has there. Kenapa? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Dalam bahasa Inggris itu kan question text itu adalah pertanyaan singkat yang ditambahkan ke akhir pertanyaan untuk mengonfirmasi atau memeriksa informasi. Struktur question text itu harus mengikuti aturan. Nah, yang pertama, jika pertanyaan itu positif, maka question text-nya itu adalah negatif. Nah, yang kedua, jika pertanyaannya itu negatif, maka question text-nya itu adalah positif.
Nah, dari soal ini tadi kan saya milih A. Kenapa nggak yang B? Karena yang B itu kan has not it. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya kalau soalnya ini kan soalnya dalam bentuk negatif. Berarti nanti question text-nya itu harus harus dalam bentuk yang positif. Nah, pilihan yang B ini tuh salah karena subjek dari pertanyaannya yang ditanyakan di pertanyaan ini kan adalah there, nah sedangkan yang ini kan it. Nah, itu question text tuh harus sesuai dengan subjek pertanyaannya. Berarti kan yang B ini sudah salah. Kemudian yang C itu adalah has not there. Nah, opsi ini tuh salah karena pertanyaannya itu kan adalah there has not been a great response. Nah, itu kan udah negatif. Berarti question text-nya itu harus positif ketika pertanyaannya itu kan negatif. Nah, has not there itu negatif. Jadi tidak sesuai dengan bentuk positif yang diminta. Jadi salah. Kemudian yang D itu adalah does there. Nah, pilihan ini tuh salah karena menggunakan kata kerja bantu yang salah. Nah, kata kerja utama dalam pertanyaan tersebut kan adalah has been ya. Nah, menggunakan has been itu kan present perfect tense, sehingga kata kerja bantu dalam question text itu seharusnya tuh has bukan does. Nah, ini kan does, jadinya ini juga salah. Nah, jadi pertanyaan yang benar itu adalah yang A. Karena bentuknya juga positif diperlukan untuk pernyataannya yang negatif dan menggunakan subject there yang benar sesuai dengan soalnya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Rizky Andari dengan NIM C5230181. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 49 dan 50. Nah, yang pertama nomor 49. Nomor 49, Mr. Agung is well known as a noted physicist. Nah, ini tuh Mr. Agung terkenal sebagai fisikawan. Nah, adalah A as well as an effective teacher karena selain kalimat utuhnya itu adalah Mr. Agni is well known as a noted physicist as well as an effective teacher. Nah, selain terkenal sebagai fisikawan, Mr. Agni itu juga terkenal sebagai guru yang efektif. Lalu untuk yang nomor 50, the head of the medical clinic suggested that more nurses blah 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 hired. Nah, ini karena masih saran walaupun verbnya itu verbnya itu sudah lampau karena masih saran dan belum tentu kejadian, jadi mungkin jawabannya yang lebih tepat adalah C, B. Jadi the head of the medical clinic suggested that more nurses be hired. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adiatma Brian dengan NIM akhir 17. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 51. Menurut jawaban pendapat saya, yaitu dari soal yaitu Yuda and me like visiting new place to be explored. Nah, di sini jawaban saya adalah yang A. Mengapa yang A? Karena me itu sebagai objek, sedangkan di kalimat itu kan Yuda and me sebagai subjek. Subjek untuk kata aku adalah harusnya I. Mengapa tidak yang B? Nah, karena yang B itu kata like itu di sini sudah benar karena sesuai dengan subjek jamak Yuda and I dan menunjukkan kesuksesan terhadap aktivitas tertentu. Nah, mengapa pula tidak yang C, visiting? Nah, kata visiting di sini juga sudah benar dalam bentuk yang digunakan setelah kata kerja. Yang like itu kata kerja untuk menunjukkan aktivitas yang disukai. Nah, mengapa tidak yang D?
Nah, kata explore di sini dalam kalimat ini berfungsi sebagai bagian frasa to be explored yang menggambarkan tempat-tempat yang akan dijelajahi. Nah, bentuk pasif to be explored di sini sudah tepat. Mungkin Oke, jadi di sini aku akan menjawab nomor 52. Palestine Declaration of Independence have been since on 15 November 1988 in Aljazair by the National Council of Palestine Liberation Organization. Palestine di pilihan A, have been di pilihan B, on di pilihan C, dan 15 November 1988 di pilihan D. Jadi saya memilih B karena seharusnya itu menggunakan kata had been karena sudah terjadi di masa lampau, yaitu pada tahun 1988, yaitu pada November tahun 1988. Kalau have been itu harusnya sebelum itu diikutin subjek seperti I, you, we, and sama they. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Renata Aurelia Laksita. My ID student number G5002301116. Di sini saya akan menyempurnakan bentuk dari soal nomor 53. Untuk kalimatnya yaitu most length term and simply old word are given additional new meanings. Untuk kalimat di sini yaitu merupakan salah satu kalimat yang mengandung unsur jamak yaitu lebih dari satu. Di sini terdapat to be are yang menandakan bahwa kalimat tersebut lebih dari satu. Di sini terdapat kalimat word. Kalimat word yang berarti kata itu menandakan bahwa dalam bentuk jamak. Lalu untuk bentuk yang benar sebenarnya tidak word are given, tetapi pada akhiran word mendapatkan imbuhan kata s, yaitu menjadi words. Karena di sini menandakan bahwa words itu merupakan tanda jamak. Jadi untuk kalimat di sini penggunaan kata yang tidak tepat yaitu terdapat pada C. Penggunaan kata A di sini salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aziza Tiara Yasmin. Student ID number G500230066. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas nomor 54. Nah, untuk perintahnya sendiri, in questions 51 to 60, each sentence has 4 words or phrase underlined. The 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, C, and D. You are to identify whether the underlined word or phrase should be correct or rewritten. Jadi nomor 54 untuk soalnya, children love playing in the mud, running through puddles, and getting dirty. Jadi untuk yang salah ini adalah loves, karena kalau S ini digunakan untuk yang subjek tunggal. Contohnya itu dia suka bermain lumpur, tapi karena ini adalah children, yaitu yang artinya itu anak-anak, berarti kan dia berbentuk jamak. Jadi dia itu tidak ditambahkan dengan S atau ES, jadi hanya love saja. Begitu yang dapat saya sampaikan. Berarti ini yang salah adalah yang E, yaitu loves. Harusnya love tidak ketambahan
S atau S karena ini adalah jamak. Kalau tunggal itu dia nanti baru ditambahi oleh S atau ES. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mendapatkan soal nomor 55, di mana soal tersebut untuk mencari kata yang kurang tepat pada kalimat di soal. Untuk soal nomor 55, kalimatnya berbunyi, the lawyer of the defendant did everything he would to avoid sentences that will be given by the judge in the court. Pada kalimat tersebut, menurut saya kata yang kurang tepat adalah kata would, di mana kata tersebut tidak bersesuaian dengan keseluruhan dari kalimat, di mana jika dilihat dari keseluruhan kalimat, the lawyer sebagai subjeknya ini berusaha melakukan semua yang dia bisa untuk membela dari terdakwa yang dia bela. Jadi seharusnya kata would di sini diganti oleh kata could, yang berarti he could, yang berarti dia tuh bisa, yang dia bisa lakukan untuk membela dari terdakwa. Sedangkan kalau menggunakan kata would itu kurang tepat. Yang tepat harusnya kata could. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aziza Aliskomah Tiara Yasmin. Student ID number G5002300 and 66. Jadi di sini saya akan membahas mengenai nomor 76, di mana ini adalah soal cerita. Jadi kita harus membaca ceritanya dahulu. Tapi sebelum itu kita membaca soalnya dulu agar lebih terarah. Why did Shah Jahan want to build another Taj Mahal in the black on the other side of the river? Jadi ini adalah mengapa Shah Jahan ini ingin membangun Taj Mahal berwarna hitam lainnya di seberang sungai. Nah, untuk itu kita akan membaca dulu untuk paragraf 1, 2, 3, 4. The Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a burial place for his wife, Mumtaz Mahal. According to legend, he wanted to build another Taj Mahal in black on the other side of the river. But this never happened. During the Indian Revolution of 1857, many parts of Taj Mahal were damaged by British soldiers who took some of the precious stone from its walls. Over the years, the Taj Mahal has suffered from environmental damage, and there have been many government attempt to conserve its beauty. Nah, untuk pertanyaannya, kenapa Shah Jahan ingin membangun Taj Mahal berwarna hitam lainnya di seberang sungai? Untuk yang A, untuk menghormati leluhurnya, yang B, untuk menghormati anak-anaknya, yang C, untuk menghormati ingatannya sendiri, dan yang D, untuk menyeimbangkan simetri Taj Mahal. Ya, untuk jawabannya yang C, karena rencana Shah Jahan membangun Taj Mahal hitam ini di seberang sungai, ini dimaksudkan sebagai makamnya sendiri. Ini mencerminkan Taj Mahal putih yang ia bangun untuk istrinya, untuk pemakaman istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Dengan membuat mausoleum hitam untuk dirinya sendiri, Shah Jahan bertujuan untuk menghormati ingatannya sendiri, memastikan bahwa dia dan istrinya akan memiliki tempat peristirahatan yang megah dan simetris yang saling berhadapan di seberang sungai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Najwa Cindika Yulasta, NIM J5002301001. Jadi saya mengerjakan nomor 77, yaitu How has the popularity of the Taj Mahal affected the city of Agra? Yang artinya, bagaimana popularitas Taj Mahal mempengaruhi kota Agra? Yaitu jawabannya B. It has led to economic growth and development, atau yang artinya hal ini telah menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena menurut saya dijelaskan di teks bahwa selama bertahun-tahun Taj Mahal mengalami kerusakan lingkungan dan banyak upaya pemerintah untuk melestarikan keindahannya.
yang dimana menurut saya bahwa semakin banyak turis yang mengunjungi baik dari nasional ataupun internasional, maka peluang kerusakan dari keindahan Taj Mahal sendiri akan berkurang. Tetapi perekonomian Kota Agra pasti akan naik karena kedatangan banyak pengunjung baik dari perdagangan ataupun yang lainnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini aku bakal membahas soal yang sudah kita kerjakan kemarin saat kita PS. Lebih tepatnya aku kebagian di bagian reading comprehension. Untuk spesifik nomornya, aku bakal ngerjain di nomor 78. Baik, kita di sini kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, kita ke nomor 78 ya ini ya teman-teman. Kita di sini untuk pertanyaannya itu merupakan ide pokok ya, ide pokok the main idea of the paragraph. The main idea of the paragraph. Oke. Sebentar. Kita ke the main idea of the paragraph. Nah, gimana sih cara kita untuk menemukan ide pokok paragraf? Nah, untuk kita bisa mengetahui ide pokok dari suatu paragraf atau teks, itu paling tidak kita membaca sedikit ya, membaca keseluruhan teks dia mengarahnya itu ke arah apa? Apakah dia membahas terkait sejarah atau dia membahas terkait suatu hal? Jadi di sini kita perlu untuk membaca sedikit di teks jadi itu nanti ngarahnya kemana. Jadi kalau kemarin aku jawab itu setelah aku baca untuk teks The Taj Mahal ini itu dia masuknya ke bagian sejarah. Kenapa sejarah? Dia membahas terkait bagaimana si Taj Mahal ini, sejarahnya itu bagaimana itu bisa terbangun, dan juga bagaimana konstruksinya, bagaimana cara pembuatan dari Taj Mahal itu sendiri, pada zaman kekaisaran apa Taj Mahal ini didirikan, dan tujuan untuk pendirian Taj Mahal ini itu untuk apa. Jadi setelah aku baca itu ngarahnya ke sana teman-teman. Jadi kita langsung aja ke inspeksi dari beberapa paragraf ya teman-teman. Yang paragraf pertama, Taj Mahal is a famous mausoleum next to the river Yamuna. Ini membahasnya deskripsi ya terkait Taj Mahal. Dia dikatakan sebagai tempat apa? Nih, the Crown of Palace. Jadi Taj Mahal ini merupakan salah satu tempat yang terkenal ya, di lebih tepatnya di dunia, terkenal akan keindahan gedungnya, terus keindahan suasananya. Nah, jadi teman-teman, kita mulai pada paragraf yang ketiga ini kita sudah bisa mendapatkan informasi ya. Jadi pada paragraf yang ketiga ini dia membahas terkait konstruksi dari bangunan Taj Mahal ini, yang dimana dia dibangun sejak tahun 1632 dan dia selesai dikerjakan di tahun 1653. Nah, jadi secara konstruksi itu bangunan Taj Mahal dia berupa beberapa materi yang sudah sekiranya bisa mempercantik untuk bangunan Taj Mahal itu sendiri. Di antaranya ada white marble ya. Ini white marble. Terus para sejarawan itu dia mempercayai bahwa saat pembangunan konstruksi dari bangunan Taj Mahal ini tuh untuk mobilisasi pengantaran material-material yang akan
menjadi konstruksi dari bangunan Taj Mahal ini itu diantarkan oleh sebanyak 1000 gajah ya untuk pembangunan dari bangunan Taj Mahal ini. Nah, untuk sejarahnya dia kan dibangun pada zaman apa? Nah, di paragraf selanjutnya ini dia dijelaskan. Nih, the Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal, berarti pada kekaisaran Shah Jahan. Nah, tujuannya itu apa? Di kata selanjutnya ini dia dijelaskan nih. Jadi kekaisaran Shah Jahan ini membangun Taj Mahal itu untuk sebagai tempat pemakaman ya untuk istrinya, untuk tempat peristirahatan terakhir untuk istrinya, Mumtaz Mahal ya ini namanya. Nah, jadi di sini kan kita bisa tahu informasi dari teks ini tuh mengarahnya ke apa, yang bahasnya kemana. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa teks ini Taj Mahal ini dia membahas, untuk jawabannya itu membahas terkait bagaimana sejarah si Taj Mahal ini bisa dibangun dan juga tujuan dari pembangunan Taj Mahal itu sendiri itu apa. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di antara 4 jawaban ini adalah jawaban yang A. Jadi kita bisa menjawab, dari kemarin aku jawabnya yang A ini sih teman-teman. Jadi mungkin itu sih yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul Sarjadi, student ID number J500230120. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian nomor 79, yaitu how did the British soldiers damage the Taj Mahal during the Indian Rebellion of 1080. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul Sarijayati, student ID number J500230120. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian nomor 79. How did the British soldiers damage the Taj Mahal during the Indian Rebellion of 1857? Yang artinya, jadi bagaimana tentara Inggris merusak Taj Mahal selama pemberontakan di India pada tahun 1857. Di sini saya menjawab yang bagian A. They stole precious stones from its walls. Yang artinya mereka mencuri batu-batu berharga dari temboknya. Kenapa di sini saya memilih option yang A? Yaitu dikarenakan di sini sudah jelas pada teks di atas pada paragraf yang ketiga, yaitu during the Indian Rebellion of 1857, many parts of the Taj Mahal were damaged by British soldiers who took some of the precious stones from its walls. Jadi di sini udah jelas ada di kalimat who took some of the precious stones from its wall. Jadi bahwasannya pada kalimat tersebut dijelaskan bahwa selama pemberontakan di India pada tahun 1857 ini, banyak bagian Taj Mahal yang dirusak oleh tentara Inggris. Mereka itu mengambil beberapa batu berharga dari temboknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Destra Putri Winarno dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang kemarin untuk UTS Bahasa Inggris. Di sini saya mendapatkan untuk nomor yang 80. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Untuk yang nomor 80 itu, the word Thames in the statement, many governments attempt to conserve its beauty. Paragraph 4 has the close meaning to. Dalam soal tersebut itu kan
ada many government attempts. Itu dimana artinya kan beberapa pemerintah itu kan ingin beberapa pemerintah itu kan berupaya untuk melindungi keindahan dari Taj Mahal tersebut. Nah, di sini attempt itu bisa disebut juga sebagai ingin atau when tersebut yang di pilihan nomor D, di mana pemerintah itu ingin melestarikan untuk keindahan dari Taj Mahal tersebut. Jadi untuk jawaban nomor 80 itu adalah yang D. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.